Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ila nahjihi bi ihsan ila midina ma ba'd. Taib. Ikhwan dan akhwat sekalian, azan wa jazakumullah. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai catatan tajwid pada surah Fatihah. Sekarang masuk pada ayat yang ke-6 ya. Seperti biasa, untuk 3 poin awal yang berkenaan dengan kesalahan fathah akan kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama mengenai panjang dan pendek yang sifatnya lahnul jali, satu ke lebih dari satu atau yang lebih dari satu menjadi satu harokat. Taib. Di sini kalau kita perhatikan ketika wasal secara utuh dari awal sampai akhir, maka yang dibaca dengan panjang ada 2 tempat ya. Seperti biasa, yang di akhir dengan panjang 2, 4 atau 6 harokat ya. Adapun yang di depan cukup dengan 2 harokat ya. Taib. Adapun yang nun fathah sebelumnya pada kata yang di awal itu tidak dibaca panjang karena dia wasal ke huruf hamzah wasal yang ada setelahnya. Jadi ketika dia pertemuan 2 sukun ya, dan di mana huruf alif betul hamzah wasal sama-sama huruf sukun, maka dia dibaca langsung ihdinas sirah ya, tidak boleh dipanjangkan. Baik, ini pertama mengenai kesalahan fatal yang mungkin saja terjadi dan antum harus perhatikan agar jangan sampai dibaca dengan panjang yang tidak seharusnya. Baik, poin kedua yang berkenaan dengan tanda baca atau syakal atau harokat ya. Kita perhatikan di sini tidak ada tasydid kecuali di as-sirat ya. Jadi perhatikan di sini as-sirat ya dengan tasydid ya. Jadi ada penekanan. Ihdinas siratal mustaqim ya. Baik. Itu mengenai tanda baca yang perlu kita pahami. Selebihnya ya hamzah wasal di awal. Nah, ini mungkin menarik ya bagi yang menggunakan mushaf Utsmani karena tidak diberikan tanda harokat ya. Tapi kaidahnya adalah mudahnya ya untuk selain yang alif lam ya, selain alif lam, maka jika huruf ketiga, saya hitung 1, 2, 3 ya, huruf ketiganya berharokat kasroh, maka ini kasroh. Adapun jika huruf ketiganya berharokat fathah ya, maka ya dia kasroh juga. Tapi jika huruf ketiga berharokat dhammah, maka dia ini jadi dhammah. Taib ya. Jadi kasroh dan kasroh jika selain dhammah ya, karena selain dhammah ada fathah dan kasroh. Adapun dia dhammah maka dengan dhammah. Adapun yang alif lam seperti di alhamdu atau ar-rahman ya, maka dia ini dibaca dengan fathah ya. Jadi hamzah wasal berada pada alif lam yang kalau dalam bahasa berkenaan dengan alif lam ma'rifah ya, itu maka dibaca dengan fathah ya ketika dia sebagai permulaan. Adapun di pertengahan maka dianggap tidak ada. Nah, jadi ketika kita menemukan hamzah wasal dalam kondisi demikian selain pada alif lam, maka lihat saja huruf ketiganya. Ya, ini kaidah dasarnya dulu. Nanti mungkin ada kaidah rincian itu nanti insyaallah taala. Ya. Jadi ketika kita perhatikan di sini kasroh, maka baca kasroh juga ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau antum menjumpai tempat lain yang huruf ketiganya hamzah wasal pertama, kemudian huruf sukun kedua dan huruf ketiga berangkat kasroh juga, maka pastilah hamzah wasal dibaca dengan kasroh. Ya, ini untuk yang sifatnya tidak ada badal, maksudnya tidak ada pergantian harokat atau huruf. Itu nanti ada pengucapan di ada 5 tempat di Al-Qur'anul Karim. Taib. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Jadi ketika antum membaca secara wasal dari ayat sebelumnya ya, antum membaca dari ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ya.
Jadi ketika dia baca dari sebelumnya diwasolkan, tidak boleh dibaca nasta'inu ihdinas ya, karena dia hamzah wasol dianggap tidak ada ketika diwasolkan. Baik. Ini mengenai hamzah wasol ya, tanda baca syakat atau harokat ya. Kemudian yang ketiga mengenai huruf ya, huruf kita perhatikan di sini ada huruf H ya. Huruf H ini sendiri antum perhatikan ya, dibaca dengan H berat, ihdina ya, bukan ihdina. Ada beberapa orang yang mau terlihat fasih tapi salah ya, dia baca ihdinas siratal mustaqim ya, ihdi ya, salah itu karena huruf H ini. Jadi biarkan ihdina tapi juga jangan sampai terlalu berlebihan sampai ihdinas siro ya. Ada yang sampai kalau misalkan mic-nya itu imam ya, ada mic yang di depan mulutnya dia itu langsung seperti langsung apa, seperti terdengar sangat keras sekali. Ini merupakan cara baca yang bisa dikatakan takalluf ya, memberatkan diri serta agak ghulu, berlebihan ya. Kita baca dengan lembut saja ya, ihdinas siratal mustaqim ya, pada huruf H ya. Tapi kemudian lanjut huruf yang lain yaitu pada sod di sini ya. Sod di sini ya dibaca dengan sod, bukan sin, bukan shin ya. Antum sebenarnya bisa baca dengan huruf sin, tapi antum harus tahu qiraat yang berada padanya ya. Jadi di sini baca dengan sod saja ya, boleh dengan sin ya, tapi itu di riwayat lain bisa dengan sin, bisa dengan ismam ke huruf zai ya, tapi ini tidak ada pada riwayat yang kita baca. Jadi antum cukup ihdinas si tebal ya, ihdinas siratal mustaqim pada huruf qaf ya, qaf mustaqim, qim qaf kasroh bukan mustaqim ya. Juga pada sin baca dengan sin yang tipis, bukan mustaqim, bukan bukan juga dengan tebal tapi tipis, mus ya. Ihdinas siratal mustaqim ya, tipis ya. Dan juga untuk perhatikan ya, to-nya ini ya tebal, ihdinas sirata, tol mustaqim ya. Taib, itu poin yang ketiga. Sekarang catatan untuk bacaan yang berada pada ayat yang ke-6 ini, tolong perhatikan. Terkadang kita suka membaca ya, sodnya ini terburu-buru. Misalnya ihdinas siratal mustaqim, jadi kayak sro ya, jadi kayak seperti sro, padahal siro dia ada kasrohnya. Jadi jangan terburu-buru, bacanya dengan apa, dengan ketentuan saja, ihdinas siratal mustaqim, jadi bukan dengan sro ya. Jadi ada baca ihdinas siratal mustaqim ya, sro, jadi siro afan kasroh dan tebal, ihdinas siratal mustaqim ya. Taib, untuk tanda baca kurang lebih itu saja, yang tasydid cuma di as-sirat ya, selebihnya kita baca sesuai dengan qaidahnya ya. Taib, mungkin ini bisa saya sampaikan mengenai ayat yang ke-6, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.